Jika suka video ini tekan tombol like, komen, share, subscribe dan jangan lupa iklannya jangan di skip ya bosku hehehe. Terima kasih. Bab 841-850. Selena tidak berbicara dengannya selama 2 hari. Jadi mengapa dia tiba-tiba memanggilnya? Namun, David masih menjawab, "Oke, saya akan segera keluar." Tepat ketika David hendak keluar dan melihat-lihat, telepon di sakunya berdering. David mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu dari Killer, wakil kapten pertama Red Flame Mercenaries. Apakah sesuatu terjadi di Dark Cape? David dengan cepat mengangkat telepon dan bertanya, "Pembunuh, ada apa?" "Kapten, 2 pasukan bertempur di Dark Cape Peak di Dark Cape. Sepertinya perang akan segera dimulai. Satu sisi adalah Summerland, dipimpin oleh Mason, dan yang lainnya adalah kombinasi dari beberapa kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Chris. Sekarang sedang disiarkan langsung di seluruh dunia. Anda harus menyalakan televisi sekarang dan menonton," kata Killer cemas. Killer sudah tahu kapan keluarga besar Summerland dan Mason baru saja tiba di Dark Cape, tapi dia tidak segera memberitahu David. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini sebelum memutuskan. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Chris dari Falconia untuk membawa orang-orang mereka. Mereka akan memulai perang. Killer menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia segera menelepon David. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Killer, dia terkejut. Kemudian, dia dengan cepat bertanya, "Pembunuh, apakah kamu nyata?" "Tentu saja, sekarang sedang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Itu disiarkan di televisi, komputer, ponsel, dan di atas sebagian besar alun-alun besar. Anda akan tahu jika Anda melihat," jawab Killer tegas. "Oke, aku mengerti. Segera evakuasi semua orang di sekitar. Level pertempuran ini di sini terlalu merusak." Diterima. David menutup telepon dengan Killer. Setelah itu, dia bergegas ke ruang tamu. Begitu memasuki ruang tamu, David tertarik dengan siaran langsung di televisi. Dia melihat pria tua kurus berdiri di depan Marlon sekilas. Jika dia bisa berdiri di depan Marlon, puncak Gatranker, apakah ini berarti lelaki tua itu adalah Grandmaster yang terbangun di keluarga Chris? Dewa super parsial. Adapun 3 lainnya di sekitar Marlon, mereka harus menjadi puncak Gatrankers dari 3 kekuatan utama lainnya. Selena dan Celia melihat ekspresi tidak senang David dan bertanya dengan cemas, "David, ada apa?" Pikiran David sedang kacau saat ini. Tidak ada yang pernah memberitahunya tentang kedatangan keluarga Chris. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan ekspresi tidak senang, David mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julia. Telepon baru saja tersambung dan sebelum Julia sempat berbicara, David bertanya langsung dan lantang, "Jules, ada apa?" David, kakek buyut tidak ingin aku memberitahumu. Dia pikir itu akan berbahaya kali ini. Musuh tidak datang dengan damai. Dia meminta Anda untuk bersembunyi dan tidak impulsif. Anda seharusnya hanya keluar setelah Anda menembus puncak peringkat dewa. Dengan begitu, masih ada harapan untuk Summerland, teriak Julia melalui telepon. "Kapan ini terjadi?" David bertanya dengan gigi terkatup. "Saya menerima berita pagi ini bahwa kakek buyut telah membawa orang-orang dari keluarga besar Summerland ke Dark Cape untuk menghentikan musuh. Adapun siaran langsung, saya tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga Chris harus berada di belakangnya. Tujuan dari ini untuk menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya mereka dan kemudian menaklukkan dunia dengan mudah." "Aku mengerti," kata David. "David, tolong jangan impulsif. Kekuatan musuh di luar imajinasi. Dengarkan kakek buyut dan sembunyikan. Jangan pergi, kalau tidak kita benar-benar tidak punya harapan, dan usaha keras kakek buyut akan sia-sia," pinta Julia dengan sedih. Dia tidak berharap keluarga Chris benar-benar melakukan siaran langsung global. Bahkan jika David bergegas sekarang, pertempuran mungkin sudah berakhir. Begitu musuh menemukannya, dia akan mati sia-sia setelah menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Jika David mati, tidak akan ada harapan tersisa untuk Summerland. Meskipun Julia berharap David bisa menyelamatkan kakek buyutnya, dia harus melakukannya hanya jika itu dalam kemampuannya. Dia tidak harus melakukannya jika itu akan membunuhnya. Dia mungkin juga bersembunyi dan menunggu sampai dia cukup kuat untuk membalaskan dendam kakek buyut. Bab 842. "Jules, maafkan aku." David menutup telepon. Julia lega mendengar permintaan maaf David. Dia pikir David meminta maaf atas ketidakmampuannya untuk menyelamatkan kakek buyutnya. Dengan cara ini, David tidak akan pergi dan membuat dirinya terbunuh. Meskipun David gagal menciptakan keajaiban dan Julia sedikit kecewa, selama dia masih hidup, dia akan baik-baik saja. Ada harapan untuk masa depan. Penghindaran sementara bukan karena kepengecutan batin, tetapi untuk kelahiran kembali di masa depan. Dia percaya bahwa David akan dapat mencapai ini segera. Namun, David tidak memikirkan hal yang sama saat ini. Dia meminta maaf karena terlalu egois. Dia gagal memberitahu Mason tepat waktu bahwa dia telah menembus puncak peringkat dewa dan mencapai sebagian peringkat dewa super. Jika Mason meninggal hari ini, David tidak akan pernah memiliki hari damai lagi.
Orang tua itu berjuang mencari jalan keluar bagi David untuk menggunakan nyawanya sendiri. David, kamu baik-baik saja? Celia bertanya dengan cemas. Selena memandangnya sama khawatirnya. Aku baik-baik saja. Celia, kalian berdua harus istirahat padanya. Aku akan keluar untuk mengurus sesuatu, jawab David sambil tersenyum masam. Setelah berbicara, David buru-buru berbalik dan pergi. Pada saat kedua gadis itu akhirnya bereaksi, David telah menghilang dari ruang tamu. Selena dan Celia dengan cepat mengejar. Ketika David pergi keluar villa, dia tidak khawatir tentang hal lain dan segera melayang ke udara. Setelah dia mencapai ketinggian sekitar 1000 meter, dia dengan cepat mengaktifkan kecepatan ekstremnya yang eksklusif untuk sebagian Dewa Super dan terbang ke arah Tanjung Gelap. Pada saat ini, bagi David, waktu adalah kehidupan. Ada kemungkinan bahwa jika dia terlambat sedetik, Mason mungkin kehilangan nyawanya karena musuh. Dia memiliki kekuatan sebagian dari Dewa Super. Secara alami, dia tahu kesenjangan antara Dewa Ranker Puncak dan Dewa Super Parsial. Tanpa berlebihan, bahkan jika 5 puncak God Ranker bergabung, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman baginya kecuali mereka menangkapnya lengah dalam serangan diam-diam. Mungkin juga dia akan mengalahkan mereka masing-masing. Mason sekarang dalam bahaya kehilangan nyawanya kapan saja dan itu semua karena dia. Kalau saja dia memberitahu Mason sebelumnya bahwa dia telah menembus sebagian peringkat Super God. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan demikian, David harus berusaha sekuat tenaga dan tidak bisa lagi menyembunyikan jejak kekuatan apapun. Kecepatan ekstrim dari sebagian Dewa Super menembus hambatan udara. Saat ketika David mengerahkan kekuatan penuhnya, dia menyebabkan ledakan besar. Suara itu terpancar dari udara, menyelimuti seluruh ibu kota dalam ledakan gas yang sangat besar. Itu tidak pergi untuk waktu yang lama. Celia dan Selena baru saja sampai di pintu. Ledakan. Sebuah ledakan gas besar bisa terdengar. Keduanya terkejut. Mereka mencari-cari David, tetapi David tidak ada di sana. Mereka hanya melihat meteor melesat melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Capital City jauh dari Dark Cape, tapi David cepat. Dia bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Bab 843. Kemanapun dia pergi, awan akan langsung terbelah dua oleh aliran udara yang dia ciptakan. Dari tanah, langit tampak terbelah oleh pisau, dan orang bisa melihat seberapa cepat dia. Sebuah pesawat akan seperti kura-kura dibandingkan dengan dia. Tanjung Gelap. Puncak Tanjung Gelap. Mason berdiri dengan tenang di puncak Dark Cape Peak, mengawasi tim musuh yang terdiri dari 100 orang. Dia tidak berbicara atau bergerak. Di belakangnya ada ratusan orang dari pasukan utama Summerland. Summerland memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, perbedaan kekuatan mereka terpisah bermil-mil. Peringkat Dewa Puncak melawan 4 peringkat Dewa Puncak dan juga seseorang yang setengah jalan menuju peringkat Dewa. Itu sudah menjadi hukuman mati bagi Summerland. Satu-satunya perbedaan adalah terserah pada musuh untuk menentukan bagaimana mereka ingin Summerland mati. Ketika Bond melihat bahwa semuanya sudah siap, dia melangkah keluar. Langkah ini membuat jantung Mason berdegup kencang. Apakah kita mulai? Ayo. Biarkan aku melihat betapa berbedanya God Ranker Super Puncak sebenarnya. Kemudian, Mason pun maju selangkah dan terbang ke depan untuk menghadapi Bond. Keduanya hanya terpisah beberapa ratus meter. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa, mereka akan dapat saling mendekati dalam sekejap mata. Mason siap menghadapi kematian dengan keras. Tanpa diduga, Bond mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada ratusan kamera, semua orang yang menonton siaran langsung, halo. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang Anda tonton bukanlah film atau serial TV, tetapi siaran langsung global. Ini adalah terjadi secara real-time di Dark Cape Peak di Dark Cape. Nama saya Bond Chris, dan saya adalah Grandmaster keluarga Chris serta anggota keluarga Chris 400 tahun yang lalu. Sekarang, saya baru saja bangun. Setelah Bond mengatakan ini, semua orang di tim Summerland kecuali Mason terkejut. Bukan hanya mereka, puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung semuanya terkejut. Semua orang sudah tahu bahwa ini adalah siaran langsung, dan beberapa orang sudah menebak lokasinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu bertahan hingga hari ini? Apakah ini lelucon? Meskipun umur manusia telah sangat diperpanjang, tidak mungkin ada orang yang bisa hidup selama 400 tahun. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan, jadi izinkan saya menjelaskan. Keluarga saya mengatur siaran langsung global, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang melihat kekuatan keluarga Chris. Karena mulai hari ini, keluarga Chris akan menjadi kekuatan paling signifikan di dunia, dan jika semua kekuatan lain ingin terus ada, mereka harus bergantung pada keluarga Chris, mematuhi pengaturan kami, dan melayani kami sebagai tuan mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa binasa. Saya tahu bahwa kata-kata saya saja akan membuat banyak dari Anda tidak puas, dan itulah sebabnya kami akan menghadiri siaran langsung global ini hari ini.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keluarga Chris akan melakukan ini. Kami akan membangun prestise kami dengan Summerland. Dan jika Anda pikir Anda bisa melampaui Summerland, kamu bisa mencoba menentangku. Setelah Bond selesai berbicara, dia memandang Mason dan bertanya, kamu adalah Mason Stephanie dari Summerland, kan? Itu benar, jawab Mason. Apakah kamu tidak memiliki seseorang bernama Silverface di Summerland? Katakan padanya untuk datang ke sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tidak ada wajah perak di Summerland, hanya aku. Oh, aku tidak menyangka wajah perak itu pengecut. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, sela Mason langsung. Kamu meminta kematian. Bond menyipitkan matanya, dan energi Gatranker Super Peak miliknya melonjak ke arah Mason. Mason hanya merasakan tekanan besar yang menguasai dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi masih terhuyung beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, orang-orang dari kekuatan utama di belakangnya merasa energi ini adalah negara adidaya dari surga. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat sosok kurus di kejauhan dengan ketakutan di wajah mereka. Terutama Gatranker yang terlambat. Perasaan mereka lebih intuitif. Energi puncak Gatranker jelas tidak sekuat ini. Dengan kata lain, lelaki tua kurus bernama Bond ini telah melampaui puncak peringkat dewa. Bagaimana mereka akan melawannya? Orang-orang dari beberapa kekuatan besar saling memandang. Mereka semua bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bab 843. Kemanapun dia pergi, awan akan langsung terbelah dua oleh aliran udara yang dia ciptakan. Dari tanah, langit tampak terbelah oleh pisau, dan orang bisa melihat seberapa cepat dia. Sebuah pesawat akan seperti kura-kura dibandingkan dengan dia. Tanjung Gelap. Puncak Tanjung Gelap. Mason berdiri dengan tenang di puncak Dark Cape Peak, mengawasi tim musuh yang terdiri dari 100 orang. Dia tidak berbicara atau bergerak. Di belakangnya ada ratusan orang dari pasukan utama Summerland. Summerland memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, perbedaan kekuatan mereka terpisah bermil-mil. Peringkat Dewa Puncak melawan 4 peringkat Dewa Puncak dan juga seseorang yang setengah jalan menuju peringkat Dewa. Itu sudah menjadi hukuman mati bagi Summerland. Satu-satunya perbedaan adalah terserah pada musuh untuk menentukan bagaimana mereka ingin Summerland mati. Ketika Bond melihat bahwa semuanya sudah siap, dia melangkah keluar. Langkah ini membuat jantung Mason berdegup kencang. Apakah kita mulai? Ayo. Biarkan aku melihat betapa berbedanya Gatranker Super Puncak sebenarnya. Kemudian, Mason pun maju selangkah dan terbang ke depan untuk menghadapi Bond. Keduanya hanya terpisah beberapa ratus meter. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa, mereka akan dapat saling mendekati dalam sekejap mata. Mason siap menghadapi kematian dengan keras. Tanpa diduga, Bond mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada ratusan kamera, semua orang yang menonton siaran langsung, halo. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang Anda tonton bukanlah film atau serial TV, tetapi siaran langsung global. Ini adalah terjadi secara real-time di Dark Cape Peak di Dark Cape. Nama saya Bond Chris, dan saya adalah Grandmaster keluarga Chris serta anggota keluarga Chris 400 tahun yang lalu. Sekarang, saya baru saja bangun. Setelah Bond mengatakan ini, semua orang di tim Summerland kecuali Mason terkejut. Bukan hanya mereka, puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung semuanya terkejut. Semua orang sudah tahu bahwa ini adalah siaran langsung, dan beberapa orang sudah menebak lokasinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu bertahan hingga hari ini? Apakah ini lelucon? Meskipun umur manusia telah sangat diperpanjang, tidak mungkin ada orang yang bisa hidup selama 400 tahun. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan, jadi izinkan saya menjelaskan. Keluarga saya mengatur siaran langsung global, dan tujuannya adalah untuk membuat semua orang melihat kekuatan keluarga Chris. Karena mulai hari ini, keluarga Chris akan menjadi kekuatan paling signifikan di dunia, dan jika semua kekuatan lain ingin terus ada, mereka harus bergantung pada keluarga Chris, mematuhi pengaturan kami, dan melayani kami sebagai tuan mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa binasa. Saya tahu bahwa kata-kata saya saja akan membuat banyak dari Anda tidak puas, dan itulah sebabnya kami akan menghadiri siaran langsung global ini hari ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keluarga Chris akan melakukan ini. Kami akan membangun prestise kami dengan Summerland. Dan jika Anda pikir Anda bisa melampaui Summerland, kamu bisa mencoba menentangku. Setelah Bond selesai berbicara, dia memandang Mason dan bertanya, kamu adalah Mason Stephanie dari Summerland, kan? Itu benar, jawab Mason. Apakah kamu tidak memiliki seseorang bernama Silverface di Summerland? Katakan padanya untuk datang ke sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tidak ada wajah perak di Summerland, hanya aku. Oh, aku tidak menyangka wajah perak itu pengecut.
Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, sela Mason langsung. Kamu meminta kematian. Bon menyipitkan matanya, dan energi Gatranker Super Peak miliknya melonjak ke arah Mason. Mason hanya merasakan tekanan besar yang menguasai dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi masih terhuyung beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, orang-orang dari kekuatan utama di belakangnya merasa energi ini adalah negara adidaya dari surga. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat sosok kurus di kejauhan dengan ketakutan di wajah mereka. Terutama Gatranker yang terlambat. Perasaan mereka lebih intuitif. Energi puncak Gatranker jelas tidak sekuat ini. Dengan kata lain, lelaki tua kurus bernama Bon ini telah melampaui puncak peringkat dewa. Bagaimana mereka akan melawannya? Orang-orang dari beberapa kekuatan besar saling memandang. Mereka semua bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bab 844. Orang-orang dari ekspresi ketakutan Summerland memuaskan Bon. Mason, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut di depanku dan umumkan di depan orang-orang di seluruh dunia bahwa Summerland akan tunduk pada keluargaku mulai hari ini dan seterusnya, dan akan menjadi budak kita selamanya dan tidak akan pernah mengkhianati kita. Kedua, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, sementara Summerland juga akan dihancurkan. Kamu yang memilih, kata Bon sambil tersenyum menghina. Kata-katanya tidak hanya bergema di Dark Cape Peak, itu juga bergema di telinga semua Summerlanders yang menonton siaran langsung. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang tua legendaris Summerland, Tuan Tua Stephanie, telah ditakut-takuti hingga terhuyung beberapa langkah ke belakang hanya dengan tatapan dari seorang lelaki tua kurus. Mason seperti sosok dewa di hati Summerlanders. Sekarang, mereka merasa seolah-olah iman mereka sedang dihancurkan. Anak muda berdarah panas yang tak terhitung jumlahnya menatap pria tua kurus di layar dengan mata merah darah. Mereka berharap bisa mencabik-cabiknya. Orang tua itu bahkan ingin seluruh Summerland menjadi budak keluarga Chris selama sisa hidup mereka. Dia pasti sedang bermimpi. Summerland tidak akan pernah setuju dengan itu. Summerlanders yang tak terhitung jumlahnya berteriak, tetapi suara mereka tidak bisa didengar. Ayo, biarkan aku melihat apakah Gatranker Super Puncak sekuat yang diklaim legenda. Mason tanpa ekspresi. Meskipun dia tahu dia bukan lawan Bon, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia mati, dia harus merobek sepotong daging dari lawan. Adapun berlutut, menyerah, dan menjadi budak selamanya. Mustahil. Tidak ada pengecut di Summerland. Bon memandang Mason dengan cemberut. Tidak mudah untuk menjadi puncak Gatranker, dan biasanya, orang-orang ini akan sangat menghargai hidup mereka. Dia pikir Mason akan memilih opsi pertama tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengharapkan dia untuk memilih opsi yang terakhir. Mason, kamu harus berpikir jernih. Tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Apakah kamu yakin ingin memilih opsi itu? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Summerland akan hancur karena pilihanmu yang salah. Silakan, Anda meremehkan Summerland. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal, tidak ada pengecut di Summerland. Apa yang telah Anda lakukan kepada saya di Summerland hari ini pasti akan dikembalikan kepada Anda 100 kali lipat di masa depan. Tidak ada pengecut di Summerland. Pernyataan itu memicu anak muda berdarah panas Summerland yang tak terhitung jumlahnya menonton siaran langsung. Mason tidak hanya meyakinkan mereka, tetapi bahkan kekuatan utama di belakang Mason. Awalnya, setelah mereka menyadari kekuatan musuh, mereka membenci Mason di dalam hati mereka karena Mason telah menipu mereka dan membawa mereka ke jalan buntu ini. Jika tidak, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan suaka. Ketika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka akan membawa keluarga mereka kembali ke persembunyian dan terus hidup dalam pengasingan. Akan lebih baik daripada datang ke sini untuk mati. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Mason, mereka berhenti menyalahkan Mason. Semua yang dilakukan orang tua ini adalah untuk miliaran orang di Summerland. Dia ingin memberi mereka kehidupan yang bahagia, dan dia bahkan tidak peduli jika dia harus menyerahkan hidupnya sendiri untuk mencapai itu. Dia telah memberikan segalanya. Oleh karena itu, mereka mengagumi dan menghormati lelaki tua yang berkarakter mulia dan berintegritas tak terbantahkan ini. Kamu lucu, kamu ingin mengembalikannya kepada kami 100 kali lipat. Mason, kamu terlalu memikirkan Summerland. Lagi pula, aku tidak akan memberi Summerland kesempatan untuk kembali sama sekali. Benarkah? Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Mason berhenti berbicara setelah itu. Bon menyipitkan matanya ke arah Mason. Ketika dia melihat tatapan penuh tekad di mata Mason, dia tahu bahwa Mason datang ke sini dengan tekad untuk mati. Bon juga ragu-ragu. Puncak Gatranker of Summerland lainnya belum muncul. Di mana dia? Apakah dia bersembunyi di kegelapan? Bon tidak akan ragu jika dia masih di puncaknya. Akan terlalu mudah baginya untuk membunuh Gatranker puncak ketika dia berada di puncaknya. Namun, dia belum pulih. Meskipun tidak terlalu sulit untuk membunuh Mason, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali terpaksa.
Itu karena jika dia melawan Mason sekarang, dia akan menunda kembalinya dia ke puncaknya. Bab 845. Dia tidak ingin melihat ini. Terlebih lagi, seorang Gatranker puncak bertarung dengan tekad untuk mati, jadi Bond harus berhati-hati. Jika tidak, dia akan terluka. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Awalnya, dia pikir dia akan dengan cepat menaklukkan Sommerlanders jika dia menunjukkan kekuatannya sebagai Gatranker super puncak seperti yang dia lakukan dengan 3 kekuatan utama lainnya. Tanpa diduga, Mason sama sekali tidak takut mati. Ketika Bond memikirkan puluhan miliar orang yang menonton langsung dan 3 keluarga lainnya di belakangnya, dia sepertinya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hari ini. Biarkan dunia merasakan kengerian Gatranker super puncak. Menyebar, mundur, Bond berteriak pada ratusan helikopter di udara. Setelah dia membuka mulutnya, semua helikopter mulai mundur dan memperluas area pertempuran yang efektif. Pada saat yang sama, ratusan orang di belakang Bond juga mulai mundur dengan cepat. Gatranker super puncak bukanlah lelucon. Akibat saja bisa membunuh sebagian besar dari mereka. Kamu juga harus mundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri sebaik mungkin. Hari ini, aku, Mason Stefani, telah mengecewakanmu. Namun, aku masih berharap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk membantu jika kamu bertemu dengan Sommerlander yang diganggu. Masa depan. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Mason berbalik dan membungkuk kepada orang-orang dari pasukan utama. Tuan Tua Stefani, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Seharusnya kita yang meminta maaf karena gagal membantu Sommerland. Jangan khawatir, selama kita bisa melarikan diri dari tempat ini hari ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang Sommerland di masa depan, kata Delmon dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Tuan Tua Stefani, yakinlah bahwa selama kita tidak mati hari ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sommerlanders di masa depan. Sisanya berbicara berturut-turut. Terima kasih banyak untuk itu. Mason membungkuk lagi. Kemudian, dia berbalik menghadap Bond. Keduanya berdiri saling berhadapan. Hati semua orang Sommerlanders yang menonton siaran langsung melompat ke tenggorokan mereka. Setelah Mason dikalahkan, Sommerland akan hancur. Tentu saja, beberapa orang akan melompat kegirangan, dan ini adalah orang-orang dari keluarga Haran. Mereka menderita terlalu banyak kerugian di tangan Mason, dan tidak ada yang lebih bahagia dari mereka untuk melihat Mason mati. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk memulai pertempuran, Bond juga berhenti berbicara omong kosong. Setelah helikopter yang dilengkapi kamera cukup jauh, dia langsung memancarkan energinya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Energi yang kuat dan tak tertandingi melonjak ke langit. Awan tersebar ribuan meter di langit saat badai mulai bertiup melintasi Dark Cape Peak. Wajah semua orang terluka karena angin kencang. Bahkan jika ratusan helikopter sudah cukup, mereka masih terpengaruh oleh energi Bond dan mereka berjuang untuk tetap stabil. Mason menghadapi energi Bond dari dekat. Pakaiannya yang longgar berkibar-kibar tertiup angin seperti orang biasa yang menghadapi badai 6 atau 7 kekuatan. Mason tahu dia bukan tandingan Bond setelah merasakan energinya. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. Dia juga melepaskan energi puncak Gatranker-nya secara ekstrim. Puluhan miliar orang menatap pertempuran ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Peringkat Dewa Puncak dan Dewa Super Parsial. Meskipun Dewa Super Parsial belum pulih ke puncaknya dan masih lemah, seorang ranker Dewa Puncak tidak sebanding dengannya. Tepat ketika energi Bond mencapai titik ekstremnya dan dia akan membunuh Mason dalam satu gerakan. Ledakan. Sebuah ledakan udara datang dari puluhan kilometer jauhnya. Itu memekakkan telinga dan gendang telinga semua orang sakit karena getaran itu. Kemudian, itu langsung mengganggu energi Bond yang hampir mencapai puncaknya. Bab 846. Bond mengerutkan kening. Energinya yang akan mencapai puncaknya telah terputus. Awalnya, idenya adalah menggunakan sebagian energi Super God miliknya untuk menekan Mason dan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Dia tidak akan memberi Mason kesempatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika dia adalah Dewa Super Parsial yang super kuat, dia masih seseorang dari berabad-abad yang lalu. Dia hampir berusia 200 tahun sebelum dia tertidur. Sekarang, dia belum pulih ke puncaknya. Dia tidak ingin berperang atrisi dengan Mason. Secara alami dia tidak mampu melakukannya. Mason berjuang dengan hidupnya, dan dia juga. Kecuali dia menerobos alam lagi dan menyuntikkan energi baru ke dalam tubuhnya, hidupnya akan segera mencapai batasnya. Ledakan keras itu menarik perhatian semua orang di sekitar Dark Cape Peak. Mereka semua melihat ke arah suara itu. Mereka kemudian melihat titik terang yang tampak seperti bintang jatuh yang terbang menuju Dark Cape Peak dengan kecepatan kilat dari arah Sommerland. Sebuah kecelakaan tiba-tiba menghentikan sementara pertarungan Mason dan Bond, jadi mereka juga ingin melihat apa yang terjadi. David sangat cemas dalam perjalanan. Dia takut Mason sudah terbunuh pada saat dia tiba. Tidak hanya Sommerlanders tidak akan memaafkannya, tetapi dia juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, dia menggunakan sebagian kecepatan ekstrim Dewa Supernya sepanjang perjalanan, dan pada saat yang sama, dia membungkus dirinya dengan kekuatan pikiran yang terwujud, membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh. Ini akan mencegah tubuhnya bergesekan langsung dengan udara. Jika tidak, pada kecepatan ekstrim ini, suhu tinggi yang disebabkan oleh gesekan dengan molekul udara akan membakar semua pakaiannya secara instan. Namun, kekuatan pikiran yang terwujud dan gesekan udara juga akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Itu membuat David merasa seperti sedang dibungkus bola api pada saat itu. Selain kecepatan ekstrim, dia sekarang tampak seperti bintang jatuh. Aku di sini. David melihat pemandangan di Dark Cape Peak dari kejauhan. Penglihatan, penciuman, dan pendengarannya sangat kuat ketika dia berada di alam ini. Ketika dia melihat Mason dan seorang lelaki tua kurus berdiri berhadap-hadapan, hati David menegang. Jika lawan bertindak sekarang, dia tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Dia menggertakkan giginya. Aku akan habis-habisan. Daud menarik napas dalam-dalam. Kekuatan di seluruh tubuhnya meroket ke ekstrim. Kecepatannya juga meningkat banyak. Namun, ini tidak akan bertahan lama. Begitu dia menghembuskan napas, kecepatannya akan berkurang dengan cepat. Ledakan. Setelah kecepatan David meningkat, suara ledakan juga menjadi lebih keras. Itu menyebabkan hati semua orang di sekitar Dark Cape Peak berdetak kencang. Apa-apaan itu? Meteor. Atau meteorit. Dan tampaknya mengarah ke Dark Cape Peak. Semua orang mulai waspada. Jika meteor menabrak mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Akibat dari dampak ini tidak lebih buruk dari kerusakan dari Gatranker Super Puncak. Bond menyipitkan matanya dan melihat sesuatu yang berlari ke arahnya. Dia dan David adalah satu-satunya dua dewa super parsial yang kuat di planet ini. Karena itu, penglihatannya secara alami tidak buruk. Saat David semakin dekat dengan mereka, Bond melihat apa itu. Itu adalah bola api yang menyala dan di dalam bola api itu, seseorang. Lanjut lagi besok bosku, tambah seru aja nih ceritanya. Bab 847. Itu adalah seorang pria dalam topeng perak. Seorang pria dengan topeng perak. Ini tampak akrab. Tiba-tiba, Bond bergidik. Apakah itu wajah perak Summerland? Apakah orang itu wajah perak yang pernah terluka parah Marlon? Setelah itu, Bond sedikit bingung. Menurut deskripsi Marlon, meskipun wajah perak lebih kuat dari Marlon, ia hanya seorang dewa puncak. Dapatkah Pik Gatranker memiliki kecepatan seperti itu? Mustahil. Pikiran Bond dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, banyak helikopter memutar kamera mereka dan mengarahkan mereka ke suara. Apa yang muncul di mata puluhan miliar orang di seluruh dunia adalah meteor yang terbang dengan cepat. Kecelakaan ini juga membuat Julia, yang sudah menangis di depan televisi, berhenti menangis sementara. Kakek buyutnya baru saja akan dibunuh oleh musuh. Meskipun Julia tidak berpikir kecelakaan ini bisa menyelamatkan kakek buyutnya, dia akan memiliki lebih banyak harapan jika dia bisa hidup sedikit lebih lama. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya bersama dan berdoa di dalam hatinya. Saya harap akan ada keajaiban untuk membantu Great Grandpa selamat dari bencana ini dengan aman. David lagi muncul dalam pikiran Julia. Pria yang mengejutkannya sejak dia muncul. Dengan keterampilan medis yang kuat, Grandpa buyutnya, yang sudah berada di ambang kematian, diselamatkan. Sayangnya, kali ini dia tidak berdaya. Dia tahu itu tidak mungkin, tetapi pada saat ini, Julia masih berharap bahwa David tiba-tiba bisa muncul dan menyelamatkan Grandpa buyutnya. Yang tak terhitung jumlahnya orang Summerland yang menonton siaran itu semua menghela nafas lega. Begitu Mason meninggal, Summerland akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh tidak ada orang Summerland. Selena dan Celia juga menonton siaran langsung. Ketika mereka melihat meteor bergegas menuju Dark Cape, Selena terpana. Saat ini, ketika David pergi, dia juga melihat meteor terbang di atas ibu kota, dan suaranya sama dengan apa yang diputar di televisi. Meskipun dia berjuang untuk mempercayainya, itu faktanya. David adalah meteor. Adapun bagaimana dia melakukannya, Selena tidak tahu karena itu sepenuhnya di luar imajinasinya. Tidak pernah ada kejadian seperti itu dalam catatan sejarah keluarga raja selama ribuan tahun. Seseorang dapat berubah menjadi meteor dan menyeberang lebih dari setengah Summerland dalam waktu yang singkat. Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ini. Ini tidak dapat dipahami dan tak terbayangkan. Dia pikir dia adalah satu-satunya yang tahu kekuatan David yang sebenarnya, tetapi pada akhirnya, dia juga tertipu oleh David. Lebih jauh, karakter seperti dewa ini seperti suami yang tinggal di rumah bagi mereka selama beberapa hari terakhir. Dia memasak untuk mereka dan mengangkut mereka ke dan dari sekolah. Selena merasa seperti dia bisa merasa bangga seumur hidup. Tentu saja, yang paling bangga adalah Celia. Bagaimana gadis ini begitu beruntung? Setelah rukun hari ini, Selena bisa melihatnya. Cinta David pada Celia ditetapkan jauh ke dalam tulangnya. Dia akan berbohong jika dia bilang dia tidak cemburu.
Celia juga menoleh untuk melihat Selena kali ini. Lalu, dia bertanya dengan sedikit gagap, "Nona Selena, aku apakah itu?" Selena mengangguk dengan masam dan berkata, "Itu harus David." Bagaimana dia melakukannya? Bisakah seniman bela diri menjadi sangat kuat? Celia terus bertanya dengan mata lebar. Aku juga tidak tahu karena ini benar-benar di luar imajinasiku. Seniman bela diri biasa tidak bisa melakukan ini, tetapi David bisa karena dia adalah karakter seperti Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan dunia, Celia. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Nona Selena, kamu tidak perlu iri padaku, karena David akan menjadi bagian dari kita berdua di masa depan. Ya, terima kasih, Celia. David adalah karakter seperti dewa, jadi siapa yang tidak mau menjadi wanita? Dia bisa memasak, dan dia juga bisa bertarung di medan perang. Bab 848. Ledakan. Ledakan gas juga semakin keras ketika David semakin dekat ke Dark Cape Peak. Pada saat ini, puluhan miliar orang menatap meteor yang tiba-tiba ini. Ini datang. Bond menggeram dalam hati. Dia telah menyesuaikan tubuhnya untuk berada dalam posisi terbaik. Dia tahu bahwa partai lain tidak datang dengan damai. Ketika dia melihat bahwa itu adalah wajah perak, dia mulai bersiap. Wosh! Sosok menyala turun dalam busur dari beberapa ribu meter dan didakwa langsung di Bond. Itu sangat cepat dan mempesona di mata. Ledakan. Ledakan. Kemudian, satu demi satu keras diikuti oleh satu suara tabrakan yang lebih lembut secara signifikan bergema melalui Dark Cape Peak seperti thunder. Kemudian, itu menyebar ke seluruh Dark Cape. Yang pertama adalah suara David dan Bond bertabrakan. Karena momentum kuat yang dihasilkan oleh kecepatan ekstrim David, hit ini bisa dikatakan sebagai pukulan paling besar David sejauh ini. Itu juga merupakan pukulan paling signifikan yang bisa dia hadapi di ranahnya saat ini. Bond, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf yang telah mencapai peringkat parsial super dewa 400 tahun yang lalu, diledakkan oleh David ke gunung kecil yang berlawanan. Suara kedua adalah suara Bond yang mengenai gunung. Puncak gunung kecil dirobohkan seperti sudah terputus. Dampaknya sangat kuat. Gelombang kejut tabrakan yang kuat membuat orang merasa seperti mereka berada di badai kategori 12. Lusinan helikopter tugas berat yang dekat dengan mereka secara langsung dibatalkan sebelum menabrak tanah. Ledakan berkelanjutan bisa didengar. Namun, suara ini jauh lebih lembut daripada suara tabrakan sekarang. Bahkan Mason, pembangkit tenaga listrik tertinggi di Peak Gatreng, didorong ratusan meter setelahnya sebelum akhirnya berhenti. Matanya penuh kejutan, apalagi yang lain. Namun, karena mereka jauh, mereka tidak merasakannya sama intensnya dengan Mason. Sementara itu, tanahnya berantakan. Pohon raksasa yang tak terhitung banyaknya bergoyang ke sana kemari seolah-olah mereka mengalami bencana alam. Ketika semua orang membuka mata mereka melihat sosok berdiri diam di udara. Mason telah mundur ke puncak Dark Cape Peak. Bond, di sisi lain, dimakamkan di bawah puncak yang runtuh. Semua orang di tempat kejadian, serta puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Meteor itu baru saja benar-benar seseorang. Ketika mereka melihat sosok ini mengenakan topeng perak di wajahnya, banyak orang dari pasukan bergidik. Apakah wajah perak itu dari Summerland? Belum lama ini, wajah perak menerobos masuk ke keluarga Mosley sendirian. Wajah perak menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley dan melukai Marlon secara serius telah menyebabkan kegemparan di lingkaran atas dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa Summerland sekarang memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi di Peak Gatreng? Grandmaster. Grandmaster. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Chris akhirnya bereaksi, dan mereka dengan cepat terbang ke gunung yang runtuh. Mereka yang berani menyeberang Summerland akan dihukum. David berdiri di udara seperti dewa, dan ketika suaranya yang beresonansi memasuki telinga semua orang, itu membuat mereka ingin menyembahnya. Pada saat ini, Mason dan orang-orang di belakangnya bersemangat. Semua warga Summerland yang menonton siaran langsung sangat senang. Julia, Celia, dan Selena semuanya bersemangat. Sementara itu, Mason menangis. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan David membuatnya merasa seperti semut. Jika pukulan itu dimaksudkan untuknya, maka dia pasti akan mati. David telah menerobos. Dia telah melampaui peringkat Dewa Puncak dan mencapai level lain. Summerland juga aman. Ketika Julia memandang sosok itu, air mata mengalir di matanya sekali lagi. Dia tahu bahwa keajaiban telah terjadi sekali lagi, dan orang yang menciptakan keajaiban ini masih merupakan orang yang menempati hatinya. Bab 849. Namun, kali ini, tempatnya di hatinya telah berkembang sekali lagi. Dia tidak akan pernah melupakan ini. Celia memandang sosok seperti Tuhan di televisi dengan mata penuh bintang. Itu suaminya. Pria yang bersamanya tadi malam. Itu sangat mengagumkan, dan dia sangat bangga. Selena juga menatap sosok itu. Tidak mengherankan, itu dia. Tapi, dia baru 22. Bagaimana dia melakukannya?
Ini benar-benar luar biasa. Dia pria yang memukau. Seharusnya tidak ada wanita yang bisa melawannya. Seluruh Summerland tenggelam di lautan sorakan. Semua orang yang menonton di plaza mulai menari. Mereka tidak tahu siapa pria dengan topeng perak itu. Tetapi hukuman, mereka yang berani menyeberang Summerland akan dihukum, sudah cukup bagi mereka. Itu membuktikan bahwa pria bertopeng yang tiba-tiba muncul dari Summerland. Beberapa orang bahagia, sementara beberapa orang sedih. Mereka yang memusuhi Summerland hampir mengalami serangan jantung ketika mereka melihat adegan ini. Keluarga Haran adalah salah satunya. Setelah David mengatakan satu kalimat ini, dia tidak melanjutkan. Dia sedang menunggu Bond. Dewa super parsial tidak akan mati begitu mudah. Memang, beberapa saat kemudian. Ledakan. Energi yang kuat tiba-tiba meletus dari bawah gunung yang runtuh. Sosok tipis muncul dari bawah puncak gunung. Dalam sekejap, dia mencapai David, tetapi David sudah siap. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Suara yang crash yang keras sekali lagi menembus telinga semua orang. Keduanya didorong kembali oleh kekuatan guncangan. Namun, David hanya mundur beberapa lusin meter. Bond, di sisi lain, mundur ratusan meter ke belakang. Pertarungan sederhana menunjukkan semua orang yang unggul. Semua orang di tempat kejadian dan puluhan miliar menonton siaran langsung menatap gugup pada pertempuran di antara keduanya. Sampai sekarang, mereka mungkin bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pertempuran ini akan menentukan keadaan dunia. Jika Bond menang, maka tanpa diragukan lagi, seluruh dunia akan didominasi oleh keluarga Chris mulai hari ini dan seterusnya. Menilai dari sikap otoriter keluarga Chris, mereka yang mematuhi mereka akan makmur, dan mereka yang menentang mereka akan binasa. Setiap orang harus memandang mereka sebagai tuan mereka. Di sisi lain, jika pria bertopeng menang, Summerland akan menjadi kekuatan terkuat di dunia. Menilai dari perilaku masa lalu Summerland, mereka tidak otoriter dan ambisius seperti keluarga Chris. Karena itu, mereka tidak akan memandang orang lain sebagai budak seperti keluarga Chris. Karena itu, kebanyakan dari mereka berharap pria bertopeng itu bisa menang. Setelah Bond terhuyung-huyung beberapa ratus meter ke belakang, dia berhenti di udara. Pada saat ini, pakaiannya compang camping, dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti pengemis. Ada darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya juga. Pukulan David baru saja menimbulkan kerusakan kolosal padanya. Jika Dewa Puncak Ranker mengambil pukulan ini, mereka pasti akan mati. Setelah dua tabrakan, Bond tahu dia bukan lawan Fast Silver. Lawan pasti telah menembus peringkat puncak dewa dan mencapai peringkat Super God parsial. Mungkin puncaknya, Bond masih bisa melawan wajah perak. Sayangnya, dia belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak bisa terus menghadapi wajah perak secara langsung. Kalau tidak, tubuhnya yang baru saja pulih sedikit akan segera kelelahan lagi. Harapan hidupnya juga akan berkurang tajam. Ini adalah harga yang tidak bisa dia tanggung. Dia telah tidur selama ratusan tahun dan akhirnya bangun, jadi dia tidak ingin mati tanpa melakukan apapun. Bab 850. David melayang di udara. Setelah hanya dua perkelahian singkat ini, dia tahu itu seperti yang dia pikirkan. Grandmaster keluarga Chris ini belum pulih ke puncaknya. Tubuh juga membutuhkan energi untuk tidur selama ratusan tahun. Dia tidak bisa mempertahankan puncaknya sebelum tertidur. Sementara itu, melihat penampilan Bond, dia tidak mudah sebelum dia tertidur. Tentu saja, jika David tidak berhasil menembus sebagian peringkat Dewa Super, dia pasti bukan lawannya. Di sisi lain, sejak dia, semuanya berbeda sekarang. Bahkan jika pihak lain berada di puncaknya, David tidak akan takut, apalagi saat ini ketika dia tidak takut. Aku tidak mengharapkan Dewa Super parsial di Summerland. Kami, keluarga Chris, ceroboh. Aku minta maaf padamu, tapi Silverface, kamu tidak bisa menyalahkan ini semua padaku. Jika kamu menunjukkan kekuatan ini sebelumnya, ini tidak akan pernah terjadi, kata Bond. Dia tidak ingin terus melawan David. Namun, sebagai dewa super parsial, bahkan jika dia bukan lawan David, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia lemah. Puluhan miliar orang di seluruh dunia menonton siaran langsung. Karena itu, dia tidak bisa kalah dari pria ini. Awalnya, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang di seluruh dunia sehingga keluarga Chris dapat mengintegrasikan kekuatan global di masa depan. Tanpa diduga, dia malah menembak dirinya sendiri di kaki dan membantu reputasi Summerland. Bond terpaksa menderita dalam diam. Apakah kamu mengatakan bahwa ini salahku? Pak Tua, kupikir kamu sudah tidur terlalu lama dan otakmu berhenti bekerja, cibir David. Pada saat ini, dia sangat marah dan belum melampiaskannya. Karenanya, tentu saja, dia tidak akan sopan kepada Bond. Bond juga sedikit tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan wajah perak. Mereka berada di alam yang sama. Selanjutnya, dia sudah meminta maaf, namun wajah perak masih mengatakan ini di depan orang-orang di seluruh dunia. Betapa tidak sopan. Silverface, aku sudah meminta maaf padamu dan memberimu rasa hormat yang cukup. Aku harap kita bisa menyelesaikan masalah ini.
Bagaimanapun, kita adalah satu-satunya dua dewa superparsial di bumi. Kita harus berhenti bertarung dan bekerja sama. Kita harus bersama-sama melawan malapetaka. Saya harap Anda akan fokus pada situasi keseluruhan. Beri aku rasa hormat. Tidak perlu. Jika aku masih di puncak God Rank, apa yang akan terjadi dengan Summerland? Kamu tahu lebih baik dariku. Ketika kamu menyerang Summerland, kita sudah menjadi musuh, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Adapun situasi keseluruhan, jangan terlalu memujiku. Aku tidak akan membelinya, umpat David sinis. Kamu, wajah perak, jangan melewati batas. Melanjutkan pertarungan tidak akan menguntungkan kita berdua. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Sekarang bencana sudah dekat, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu mampu membayar seperti itu. Jangan bunuh semua orang hanya karena ingin melampiaskan, kata Bone geram. Dia berusia beberapa ratus tahun dan dimarahi oleh wajah perak, yang jelas jauh lebih muda darinya, di depan puluhan miliar orang di seluruh dunia. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya lagi di masa depan? Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Terus berjuang tidak akan baik untuknya. Akan lebih baik jika dia bisa berbicara dengan Silverface. Sudah kubilang jangan terlalu memujiku. Apa kau tuli? Dasar kentut tua, beraninya kau mengambil tindakan melawan Summerland. Jika aku terlambat selangkah hari ini, Tuan Tua Stephanie mungkin sudah mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang Summerland? Jika Anda pikir Anda telah hidup terlalu lama, saya dapat mengirim Anda ke neraka. Dan untuk menangani bencana, saya dapat menanganinya tanpa Anda. David mengabaikan pihak lain dan terus mengutuk. Wajah perak, jangan puas dengan keuntungan kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu menyerangku dan menang? Bone berkata dengan muram. David menghinanya berulang kali dan dia mulai marah. Sebelum dia tertidur, dia telah hidup selama hampir 200 tahun, di mana tidak ada yang berani memarahinya seperti ini. Jika kamu tidak takut, mari kita terus bertarung. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu, dasar kentut. Setelah David selesai memarahi, dia langsung menyerang Bone. Dia tidak memberi Bone kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan. Bone sangat marah melihat David tidak menghormatinya sama sekali. Karena dia tidak bisa membujuk David, maka mereka harus bertarung saja. Dia juga mengerti bahwa penyerahan hanya akan membuat wajah perak lebih buas. Dia telah tidur selama ratusan tahun. Sekarang, orang-orang ini telah melupakan rasa takut didominasi oleh Bone selama era itu. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui puncak peringkat dewa tidak mudah didapat. Sejauh ini adalah yang pertama. Bersambung.